Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari kita bersama-sama bersekutu di rumah kita masing-masing untuk kita bisa merayakan Natal di tengah-tengah keluarga kita pada saat hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan setiap pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Yesus. Panggilan berbakti kita diambil dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 berkata demikian. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mari kita akan memujikan pujian pembukaan kita dengan judul Selamat Datang dan Hai Dunia Bergembira. Bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa buat segala kasih dan anugerah-Mu pada saat pagi hari ini, di mana berkat sukacita damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada kami. Hari ini kami mau mulai ibadah kami Bapa. Tuhan urapi, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami hidup kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Pembacaan Alkitab kita diambil dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 12 berkata demikian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Syafaat kita kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Diakon Boyke. Kepada Bapak Diakon Boyke kami persilahkan. Mari kita naikkan doa syafaat. Haleluya, puji Tuhan. Hadiah yang terindah untuk kami semua adalah ketika bayi Yesus lahir ke dunia. Seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman yang kekal. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dijaminkan keselamatannya, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan kami mohon ampun kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Saat ini kami mau berdoa untuk segenap jemaat-Mu
Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dan juga simpatisan. Kami merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Tapi kami percaya tidak ada satu hal pun yang dapat mengurangi sukacita dan damai sejahtera kami meski di situasi yang seperti ini. Hamba-Mu mau berdoa kiranya jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan kerohanian. Kiranya jemaat-Mu terus bertekun di dalam doa-doanya. Kiranya jemaat Tuhan terus rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat, belajar firman-Mu melalui Alkitab. Kiranya kami semua akan bertumbuh kerohanian dan dewasa. Engkaulah yang memberikan pertumbuhan itu, dan kami perlu meresponinya ya Bapa. Kami menyerahkan segenap jemaat-Mu di hari yang indah, hari Natal. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita senantiasa bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pendeta Kristen Wahyu Surya, dan ibu dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan terus karuniakan kesehatan, perlindungan. Kami yakin hikmat bijaksana Tuhan terus tambahkan, supaya hamba-Mu akan menggembalakan umat-Mu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, dapat mengayomi setiap jemaat Tuhan dan menolong kami semakin serupa dengan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang di tempat yang lain, Pendeta Cipto, Pendeta Ganding, Ibu Ena dan keluarganya. Pasti ada tantangan demi tantangan yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kami mau menyerahkan mereka senantiasa. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini. Kami percaya seperti firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menaikkan pujian persembahan kita dengan judul NP 47, yaitu Noel Noel. Di malam yang sepi dan sunyi, terdengar
Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui rekening gereja dengan nomor rekening BCA 29407720012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvili Yunardus Wakoponi dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 19.00 sampai dengan 16.00 WIB. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian, Hai Bintang dari Timur. Shalom dan selamat Natal untuk Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan sekalian. Kiranya sukacita yang telah tersedia bagi kita sekalian di dalam nama Yesus sungguh-sungguh akan kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020 adalah pembelajaran kita dengan tema perjumpaan umat Allah. Dan ini memang selalu untuk mengingatkan kita bahwa kita senantiasa perlu merefresh atau menyegarkan dan membangun kehidupan rohanian kita melalui pengalaman berjumpa dengan Dia. Tiap-tiap saat bahkan kita perlu selalu diingatkan betapa pentingnya untuk suatu pembaharuan rohani. Dan itu pasti tidak hanya berhenti di tahun 2020 ya, tetapi kita rindu untuk terus mengalami Dia. Waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama dengan Dia. Perjumpaan rohani bersama Dia pasti akan menyegarkan kehidupan rohani Anda. Di Natal tahun ini, tema besar kita adalah Natal bersama Matius. Berarti itu adalah kisah Natal yang ditulis oleh Matius, dan hari ini kita belajar dari penulis kitab Matius, di mana dia menuliskannya di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini mengenai perjumpaan. Perjumpaan orang Majus. Kita melihat di sana bahwa mungkin kita segera tergelitik dengan kata-kata berkaitan dengan orang Majus, dan bahkan mungkin melalui lagu kita dapat langsung berpikir. Ada lagu Kami 3 orang Majus, dan selanjutnya sudah langsung kalau cerita orang Majus langsung 3. Langsung juga ada hadiah atau persembahan dan juga banyak hal lain. Tapi apakah yang diajarkan sebenarnya dari Alkitab, dari kitab Matius? Karena memang hanya Matius yang mencatat tentang orang Majus. Penulis Injil yang lain tidak menuliskannya, sehingga kita dalam kisah yang singkat semestinya kita dapat belajar dengan benar. Memang ada hal-hal yang menarik di dalam kisah ini, selalu saja menjadi kisah klasik seputar Natal atau kelahiran Yesus. Tetapi ada hal-hal yang tidak ditulis oleh Matius, namun sudah berkembang. Ya, sekali lagi ada yang tidak dituliskan, yang tidak di dalam ayat yang dibaca tadi dalam Matius 2 ayat 1-12, tetapi ternyata itu semuanya berkembang
meskipun si penulis Matius ini tidak menyebutkannya. Misalnya, contohnya, siapa sih sebenarnya orang Majus itu? Nggak disebutkan ya, memang orang Majus dari timur mungkin ya, disebutkan di sana. Hanya siapa, mungkin sebagian akan berpikir bahwa oh ini kelompok orang yang religius atau kelompok imam dari tanah Persia. Kemudian juga ada yang memperkirakan ini adalah sekelompok orang para ahli bintang, astrolog dari Babilonia, ya karena ada bintang yang bisa dibaca atau ditafsirkan oleh mereka. Nah, bahkan mungkin mulai berkembang berapa orang yang datang, karena dikatakan di sana dengan lagu tadi kami 3 orang Majus sudah langsung kita dapat memperkirakan bahwa ada 3 orang Majus yang datang. Tapi apakah benar demikian? Bukankah di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 11 yang disebutkan itu bukan 3 orang Majus, tapi 3 jenis persembahannya ya, emas, kemenyan, dan mur. Nah, karena itu mari kita akan melihat lebih lagi. Karena ada yang lebih menarik lagi, bintang akan selalu menjadi pengingat akan kisah ini juga. Bintang yang menyertai mereka. Bintang apa kayak itu? Sebenarnya bintang yang benar-benar bintang, atau ini planet yang sedang melakukan revolusi atau perputarannya, atau mungkin juga bahkan dikatakan ini seperti meteor yang sedang berjalan. Nah, meteor atau komet ya, komet mungkin tepatnya, yang sedang berjalan sehingga bisa diikuti. Nah, dan mungkin lebih menarik lagi adalah bukan sekedar itu, karena orang Majus juga menghubungkan dirinya dengan melihat bintang itu, lalu memahaminya sebagai kelahiran raja orang Yahudi. Wah, spesifik banget ya, kelahiran raja orang Yahudi. Nah, mungkin kita akan langsung berpikir bahwa apa ini orang Majus ini pernah diajari ya dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi pada waktu itu sudah terserak kemana-mana sejak zaman pembuangan, salah satunya ke negeri bagian timur sana. Nah, karena itu apakah mereka pernah ke kontak dengan orang Yahudi dan kemudian mereka belajar mengenai perbintangan? Tentang hal itu sudah diajarkan oleh orang Yahudi kepada mereka, atau justru mereka nggak belajar dari orang Yahudi tetapi mendapat visi atau wahyu dari Allah, ditunjukkan seperti Yusuf, ditunjukkan melalui mimpi dan lain sebagainya ya. Apa mereka langsung dapat wahyu dari Allah ya? Nah, memang yang berkembang justru yang tidak dituliskan oleh Matius lebih banyak ya. Lebih banyak yang kisah-kisah yang menarik menjadi bahan cerita yang seringkali malah nggak ada di dalam kitab Matius. Namun, mari kita melihat bagian yang kedua. Justru yang berkembang itu seringkali menjadi legenda. Kisah-kisah yang disampaikan yang tidak ada dalam kitab Matius 2 justru menjadi legenda. Contohnya, bahwa orang Majus atau orang bijak ini adalah 3 raja dari timur. Sekali lagi, apakah benar 3? Bukankah persembahannya yang 3 ya? Dan kalau kita melihat di dalam kitab Matius itu disebutkan bahwa kehadiran mereka itu membuat Raja Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut dengan berita yang mereka sampaikan. Saya rasa 3 orang terlalu kecil untuk membuat seluruh Yerusalem gempar ya, atau terkejut dengan berita itu. Namun demikian, mari kita juga lihat bahwa ada legenda yang berkembang karena cerita-cerita sudah mulai ada penambahan-penambahan, bahwa mungkin ada satu cerita yang pernah Anda baca di mana disebutkan mengenai 3 orang Majus ini, bahkan namanya detil. Ada kisah yang menyebutkan mereka itu namanya Melchior, Balthasar, dan Kasper. Nah, dari mana ya itu ya? Nah, ya nggak tahu, tapi yang jelas berkembang dan menjadi legenda. Bahkan drama-drama Natal pun saya pernah melihat menyebutkan nama-nama itu. Bahwa mereka, orang Majus ini menjumpai bayi Yesus. Kalau di kartu Natal zaman saya kecil dulu pernah saya melihat kartu Natal itu, di situ ada bayi Yesus, Yusuf, Maria, bapak ibunya, para gembala. Lalu nggak jauh dari situ ada orang Majus. Persembahannya, terus kemudian ada hewan-hewan dan lain sebagainya yang di sekelilingnya. Sepertinya gambaran yang perfect, yang sempurna mengenai kisah Natal, terangkum dalam gambar itu. Tapi kartu Natal itu menurut saya tidak mempresentasikan apa yang dikatakan dalam Matius ya. Karena jelas sekali orang Majus itu datang
dalam kurun waktu setelah Yesus lahir itu paling nggak 2 tahunan. Dan dikatakan tidak di dalam kandang ya, karena di dalam ayat 11 dikatakan ia menjumpai Maria dan anak itu di rumah. Bukan lagi di kandang, tetapi di rumah. Ini kemungkinan Yesus sudah lebih besar, mungkin sedang di pangku, tidak lagi di palungan. Dan bahkan cerita yang lebih berkembang lagi dan jadi legenda untuk beberapa daerah atau area, mereka 3 orang Majus ini akhirnya menjadi percaya Yesus dan dibaptiskan oleh Thomas. Mungkin Anda belum pernah mendengar cerita ini ya, tetapi ada kisah seperti itu ada. Dan itu menjadi legenda. Hal yang menarik, kisah yang tidak dituliskan oleh Matius ternyata bahkan sampai sekarang pun kita masih mempercayai atau memegangnya ya. Saya yakin Anda akan masih ada yang percaya bahwa orang Majus adalah ada 3 orang dan ada di kandang, padahal ada di rumah. Tapi mari kita melihat faktanya bahwa cerita Alkitab memang tidak terbanyak bercerita tentang siapa 3 orang Majus ini. Karena nampaknya Matius mau menuliskan itu bukan detail siapa orang Majus ini, tetapi Matius mau menunjukkan bahwa bukan siapanya, tapi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Sebab di dalam kitab Matius 2 ayat 2 dan 11, 2 kali disebutkan tujuan mereka atau apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan perjalanan perjumpaan ini. Tidak lain adalah dikatakan, kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. 2 kali dicatat berarti penting. Lebih penting apa yang mereka lakukan daripada siapa identitas mereka. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena itu mari kita belajar lebih dalam lagi bahwa berkaitan dengan perjalanan orang Majus ini, mereka mau datang kepada Immanuel, datang kepada Raja, mau menyembah. Tidak menunjukkan kepada kita jati diri yang lebih lanjut lagi, karena yang penting adalah penyembahannya, bukan egonya. Nah, selanjutnya mari kita akan melihat, walaupun demikian, cerita berkembang, legenda terbentuk, tetapi yang paling penting adalah apa kata Alkitab. Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini, bahwa ternyata mudah sekali ya, dari fiksi menjadi fakta. Mudah sekali bahwa cerita-cerita yang berkembang yang sebenarnya tidak nyata atau tidak ada dalam dituliskan secara bukti ilmiah, ternyata justru jadi fakta. Seperti tadi dikatakan bahwa mengenai kisah kelahiran Yesus ini, kita menemukan jumlah mereka akhirnya menjadi 3 orang. Padahal persembahannya kan ya yang menjadi 3 jenis persembahan. Jadi lagunya mungkin bukan kami 3 orang Majus, tapi 3 jenis persembahan oleh orang Majus dan sebagainya, jauh lebih tepat. Karena memang jumlahnya persembahannya 3. Lalu kemudian juga yang berkaitan dengan di kandang tadi ya. Ya, sekali lagi ingat, mereka datang ke rumah, bukan ke kandang. Ini kenapa saya harus ulang-ulang lagi? Karena ternyata ada contoh lain di dalam Alkitab, ternyata mudah sekali memang. Cerita-cerita yang sebenarnya tidak dituliskan secara nyata, jelas, tapi kemudian menjadi berkembang. Contohnya, apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden? Buah apa? Jelas sekali dalam Alkitab disebutkan buah apa itu, dalam kitab Kejadian coba periksa. Tapi mudah sekali kita untuk berpikir, oh katanya itu buah apel. Atau di seberang sana teman-teman kita ada yang mengatakan, oh itu buah kuldi. Padahal tidak demikian, bukan? Coba dicek dalam kitab Kejadian. Buah apa itu? Nah, tetapi juga ada yang mengatakan mengenai ajaran-ajaran yang lain. Dengan mudahnya mengatakan, oh baptisan nggak masalah dipercik atau disiramkan, dituang. Nah ini pelajaran sekolah minggu yang lalu, pelajaran 7, mestinya mengingatkan kita betapa kita ini orang baptis bangga dengan baptisan selam. Karena apa? Sesuai dengan kebenaran dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah tetapi dalam perkembangannya nggak jadi masalah untuk dibaptiskan secara ini, secara itu yang tidak diselamkan. Karena itu sesuatu yang tidak dicatat dalam Alkitab mudah sekali untuk menjadi fakta, bahkan bagi kita orang Kristen. Tetapi bagi kita harus belajar dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Ini penting sekali. Penulis Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi hal-hal demikian. Katanya seperti ini, yang cerita yang berkembang seperti ini.
isunya seperti ini, kemudian kita menjadikannya fakta. Apakah itu baik? Mari kita melihat dari Jemaat Baptis Berea. Jemaat di Berea dikatakan seperti ini. Orang Yahudi di kota itu, di Berea maksudnya, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi ternyata orang-orang Kristen di Berea bukan hanya hatinya menjadi jauh lebih baik ya, lebih baik dikatakan mereka lebih baik atau mereka hatinya lebih baik, tetapi secara pengetahuan mereka benar. Mereka memperoleh fakta yang sebenarnya, oleh sebab dikatakan mereka menerima firman itu, lalu setiap hari mereka menyelidiki. Jadi bukan karena isu yang berkembang, bukan karena cerita ini, karena turun-temurun diceritakan seperti ini kisah orang Majus maupun kisah gembala dan lain sebagainya, bukan karena itu, tetapi karena memang menyelidiki Alkitab. Karena memang menyelidiki kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sehingga kebenaran yang didapat adalah kebenaran yang sejati. Bukan omongan orang lain atau perkembangan suatu cerita demi cerita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bahwa semestinya ini mengajarkan kita ketika kita rindu untuk suatu perjumpaan yang sejati, sebagaimana orang Majus ini alami. Perjumpaan kita bisa dimulai dengan menghampiri firman-Nya, mempelajarinya, memohon kepada Dia, Sang Firman, untuk mencerahkan kita, sehingga kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi. Namun mari kita melanjutkan bahwa ternyata hal yang dapat kita pelajari, yang kedua adalah rupanya ada orang-orang saleh yang di luar sana ya, yang mungkin kita tidak kenal. Ada orang-orang saleh yang mungkin kita nggak ketahui. Tuhan mungkin saja menempatkan orang saleh itu di suatu tempat yang kita belum pernah ketemu, belum pernah ke sana. Hamba-hamba yang saleh pun juga ada di sana. Nggak cuman ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita lebih akrab di gereja, kita tahu beberapa orang yang baik di gereja, tetapi di luar gereja kita mungkin ya, di Lampung, mungkin di Indonesia, tapi ingat, Tuhan bisa menempatkan orang-orang saleh dari berbagai atau di berbagai tempat di dunia ini. Kita mungkin saja yang belum mengenal mereka. Nah, memang dalam Alkitab disebutkan ada orang-orang yang tokoh yang cukup sederhana sehingga kita tidak terlalu mengingat mereka, seperti Henok, Yitro, Melkisedek. Mungkin pernah dengar itu tetapi akan tenggelam nama-nama mereka dengan nama-nama yang lebih keren atau lebih besar, seperti kisah klasik para Majus ini akan lebih dapat kita ketahui daripada kisah-kisah mereka. Karena itu kita tidak dapat menganggap bahwa Allah hanya menempatkan umatnya terdiri dari orang-orang yang kita kenal saja. Tetapi ada banyak orang percaya di luar sana, di seluruh penjuru dunia. Hanya saja kita tidak mengenal, tetapi 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan Tuhan mengenal mereka. Ini maksudnya apa? Gambaran orang Majus. Nggak pernah kan dipikirkan atau mungkin diungkapkan mengenai keberadaan mereka sampai akhirnya mereka datang di Matius pasal yang kedua. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita pelajari adalah tidak selalu orang yang religius, yang agamis memberi penghormatan yang terbaik atau terbanyak kepada Kristus. Karena beberapa di antara mereka atau di antara kita lah yang mengira bahwa sebenarnya paling cocok itu kelahiran Yesus, kisah itu dimulai dengan para imam, orang-orang religius datang menyembah Tuhan. Nah, ideal itu, ideal sekali ya. Karena mereka kan lebih mengerti tentang Alkitab, mengerti tentang kebenaran. Tapi ternyata enggak juga ya. Ternyata justru orang asing dari negeri jauh yang datang. Demikian juga bahwa sebagaimana ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sayang sekali ya, bahwa orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang seharusnya ideal untuk dapat menyembah datang pada Yesus, yang sudah mengerti latar belakang seluk-beluk iman umat Allah, malah justru tidak datang untuk memberikan yang terbaik. Justru orang lain di luar sana yang datang untuk menyembah. Ini mengingatkan kita bahwa
mereka yang di dalam gereja Tuhan pun pada masa kini sering tidak menunjukkan kasih dan penyembahan yang murni. Justru orang-orang dari luar yang mencari Allah yang sejati. Bahkan yang paling menyedihkan adalah apabila anak-anak Kristen, anak-anak kita, orang-orang, pemuda, remaja, anak-anak Kristen saat ini menunjukkan kurangnya perhatian atau ketertarikan terhadap iman Kristen. Mungkin ayah ibunya orang yang saleh, tetapi anak-anaknya tidak menunjukkan ketertarikan terhadap iman Kristen. Justru orang-orang di luar sana, anak-anak yang di luar sana yang belum mengenal Yesus, mereka justru mencari kebenaran. Nah, karena itu penting sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai iman Kristen yang sebenarnya, bukan sekedar kisah demi kisah. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya penting juga adalah pengetahuan ada di kepala, tetapi mungkin nggak nyampe hati. Pengetahuan mungkin ada di kepala kita, tetapi kasih karunia mungkin tidak menyentuh sampai hati. Maksudnya apa? Karena imam dan ahli Taurat ketika Herodes bertanya, benar nggak omongannya para majus ini? Mereka cepat jawab, benar, menurut nubuatan para nabi ya demikian memang. Tetapi berhenti di situ, berhenti di sini, berhenti di pengetahuan, berhenti di kebenaran yang ada di dalam otak mereka. Nggak nyampe pada hati. Buktinya apa? Setelah itu ya selesai. Tidak pernah dicatat mereka datang pada Yesus. Bahkan kalau sampai pelayanan Yesus sampai matinya, kita tahu sebagian besar di antara mereka menolak Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa bagaimana dengan kita hari ini, itu yang paling penting. Melihat kepada diri kita. Mungkin kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Bahkan mungkin cerita Alkitab, pengetahuan Alkitab, kebenaran dalam Alkitab, maupun kebenaran-kebenaran dan intelektual kita yang lain yang di sini oke, tetapi belum sampai masuk dalam hati. Sehingga kita tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan ataupun kebenaran itu. Petrus mendorong kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengingatkan, bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai hati sehingga dapat diaplikasikan. Orang Majus menjadi contoh yang baik untuk kita. Mari kita melihat bahwa pelajaran yang lain, orang Majus menjadi teladan untuk ketekunan rohani. Langsung saja kita tahu kenapa kita melihat mereka menjadi orang atau menjadi contoh keteladanan untuk ketekunan iman atau ketekunan rohani. Dari perjalanan mereka kita bisa melihat berapa biayanya, berapa waktu yang harus dihabiskan, energinya, belum lagi bahaya dalam perjalanan mereka. Semuanya dikorbankan demi untuk bertemu dan menyembah Tuhan Yesus. Semuanya menunjukkan betapa relanya mereka mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi, mengeluarkan waktu, atau menggunakan waktu, dan bahkan menemukan Kristus untuk melayani Dia dan juga menyembah, memberikan persembahan kepadanya. Berapa nilai perjalanan itu? Namun perjalanan orang Majus ini justru mengingatkan kepada saya dan kita sekalian ya, bahwa manakala saat ini mungkin banyak orang yang katanya mengikut Yesus Kristus tetapi tidak siap untuk suatu penyembahan kepada Dia, mengaku dirinya Kristen tetapi tidak siap hadir dalam kebaktian. Pada masa kini, kebaktian on-site maupun online. Belum tentu walaupun disediakan ibadah secara online dapat dengan tepat waktu atau dapat mengusahakan diri sebaik-baiknya untuk beribadah dalam sikap, dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam persembahannya, dalam segala energinya. Tetapi orang Majus menjadi contoh ya untuk kita, ketekunan dalam kerohanian. Dan yang terakhir, pelajaran yang penting adalah orang Majus menjadi teladan untuk kita yang luar biasa dalam iman. Maksudnya apa? Mereka tahu dan percaya ada Yesus Kristus lahir di sana, maka mereka melangkah untuk menemuinya.
Padahal belum pernah kan ketemu, belum pernah kan mendengar tentang bayi itu. Tapi take action, tapi melangkah. Itu iman yang super ya, menurut saya super besar. Nggak ngerti apa-apa, tapi yakin dan percaya atas pimpinan Tuhan, imannya melangkah. Ini saya katakan beberapa waktu yang lalu, imannya bukanlah iman yang buta kalau kayak gini. Melangkah seperti ini bukan iman yang nekat, tetapi Naomi dan Ruth melangkah di dalam pembelajaran kita beberapa waktu lalu dari kitab Ruth, bagaimana mereka melangkah dengan iman, yaitu Ruth mengambil keputusan iman. Dan itu bukan keputusan yang ngawur. Majus pun demikian, bahwa saat imam dan juga para ahli Taurat mengatakan bahwa mereka juga ngerti tentang kabar itu, tetapi tidak mempercayainya. Orang Majus mempercayainya. Yang saya garis bawahi adalah juga betapa luar biasanya iman mereka ketika apa? Nggak perlu mujizat yang macam-macam. Sekali lagi, nggak perlu mujizat yang macam-macam untuk yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak perlu nuntut harus ada mujizat dulu, harus ada hal yang perkara besar, yang luar biasa dulu terjadi dalam hidup saya untuk apa? Mengenal Yesus, beriman pada Yesus. Karena perkaranya simpel semuanya. Walaupun kita melihat, oh bukankah bintang itu menjadi sesuatu yang mujizat ya, yang menolong mereka. Tapi dari kita mungkin ya, tapi dari sisi orang Majus, bintang itu adalah sesuatu referensi yang sudah biasa, sudah ada di pengetahuan mereka. Mereka sudah kenal kalau bintang seperti ini, tanda seperti ini, dan sebagainya. Itu bukan jadi mujizat, sudah jadi pengetahuan mereka. Nah, tanpa perlu perdebatan khusus. Nggak usah lama-lama dengan Herodes, nggak usah lama-lama dengan imam-imam itu, mereka meyakini perjalanan iman mereka dan bertemulah dengan Yesus Kristus. Iman seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman seperti ini membuat Allah merasa senang dan ia merasa dihormati. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan Allah kita dengan iman yang sedemikian, sungguh luar biasanya jika kita hari ini kita bisa melihat Natal dalam kehidupan kita di tahun 2020. Apakah kita akan menunggu mujizat Allah menghapuskan pandemi ini, menghapuskan COVID-19 ini dengan cara yang luar biasa, lalu kita bisa baru beriman pada Allah? Atau apakah kita akan tetap melangkah dalam iman, walaupun situasinya tidak memungkinkan? Bukan iman yang buta atau nekat saya katakan, tetapi atas pimpinan pertolongan Tuhan sendiri. Ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Dia, yakin, step by step, langkah demi langkah dalam hidupmu, pasti akan jelas. Maka saat ini, apa yang dapat kita pelajari? Kiranya iman dan ketekunan pelayanan orang Majus menjadi juga contoh yang baik, menginspirasi kita untuk melayani Dia, menyembah kepada Dia. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Di seluruh kota
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberikan janji berkat-Nya. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.